Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sobat Norman. Hari ini kita sedang berada di ruangan kerja Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, Bapak Elon Charlan. Beliau adalah seorang tunanetra dan satu-satunya pejabat yang ada di Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas. Kita akan bicara lebih banyak lagi tentang kisah suksesi Bapak Elon di tayangan Sobat Norman. Pak Elon, bisa diceritakan ke kawan-kawan semua cerita suksesi Bapak sampai menjadi seorang kepala dinas tenaga kerja? Yang pertama yang membuat hidup saya bisa seperti ini itu ada doa dari orang tua. Orang tua saya itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua kandung, yang kedua orang tua angkat, yang ketiga adalah orang tua guru-guru saya. Itulah yang mendoakan. Saya lahir sudah dalam keadaan disabilitas netra. Usia 5 tahun bapak dan ibu saya bercerai. Ibu tidak nikah lagi dan ngurus saya. Yang selalu dilantunkan siang malam oleh ibu saya itu adalah panjatan doa kepada Tuhan, mendoakan saya di kelak kemudian itu menjadi orang yang bermanfaat, manfaat bagi diri, keluarga, lebih jauhnya bagi masyarakat. Seumur hidupnya hanya meminta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di balik kekurangan saya, mudah-mudahan disaksikan atau didaksikan oleh ibu yang melahirkan ibu saya itu selalu mendoakannya seperti itu. Tengah malam beliau sholat malam, ngaji, ya 5 waktu juga tidak pernah tertinggal. Yang didoakan seperti itu. Itu adalah hal yang paling fundamental dalam hidup saya. Saya tidak dibekali apa-apa, hanya dibekali dengan ketulusan doa dari seorang ibu. Saya pindah-pindah tangan diurus, karena dari panti asuhan ke panti asuhan, dari asrama ke asrama, dari perorangan ke perorangan, itu juga adalah orang tua saya. Yang sama doanya mungkin pada prinsipnya sama dengan ibu kandung saya mendoakan. Ya di kelak kemudian hari saya jadi orang yang bermanfaat, hanya itu aja. Perjalanan panjang, ternyata saya tidak pernah bermimpi. Tahun 2000 saya dititip oleh Pak Dani Setiawan yang pada waktu itu masih jadi sekretaris daerah Sekda Provinsi Jawa Barat ke Bupati Kuningan yang bernama Pak Arifin. Sudah kamu balik Kuningan, karena di Bandung juga jadi perusuh katanya begitu. Karena saya suka ikut dengan teman-teman disabilitas, ya demo memperjuangkan akan Vokal gitu ya, ke Depsos, ke Sekretariat Negara yang pada waktu itu bicara tentang undang-undang penyandang cacat dulu lah, yang nomor Undang-Undang nomor 4 ya, tahun 97 ya, tentang itu. Hanya tahun 2000 saya ditangkap Pak Dani Setiawan, dibalikin ke Kuningan, dititip Pak Bupati, ini nitip anak daripada di Bandung ini perusuh katanya. Ya saya singkat cerita dimasukin menjadi tenaga honorer di bagian Kesra Sekretariat Daerah. Ya Pak Bupati memberikan keleluasan untuk saya berkarya dan tidak dibeda-bedakan. Saya menyampaikan ke beliau bahwa berikan ruang pemikiran saya untuk berpikir teman-teman disabilitas yang lain. Ya akhirnya saya mencoba meminta akses formasi untuk ada juga disabilitas lain diterima di pemerintah daerah dalam SKPD yang sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Kemudian di sektor swasta gitu. Ya Bupati Kuningan pada waktu itu respon ke swasta, juga membuat regulasi dalam bentuk surat instruksi. Di SKPD juga memerintahkan BKD untuk membuat formasi juga
yang walaupun memang lucu dulu untuk jadi tenaga kontrak saja di Kuningan disabilitas itu di testing Pak Norman. Tapi kan ada kebanggaan, ada kebanggaan lah. Jadi ruangnya diberikan, kemudian di testing tidak dengan yang normal, tapi antar disabilitas begitu. Ya waktu itu yang mendaftar ada kurang lebih 12 orang lah awalnya, diterima hanya 3, berarti jadi 4 dengan saya. Kesininya diuntungkan dengan turun regulasi dari apa namanya Pak SBY, karena ada pengangkatan ini otomatis kan gitu. Nah dulu yang honor dulu setelah 4 yang sisanya itu dimasukin tapi tidak kontrak dulu itu hanya honor biasa lah gitu. Tapi karena ada undang-undang itu ya tertolong, ya akhirnya mungkin kurang lebih hampir 20 disabilitas di Kuningan itu menjadi dari CPNS menjadi PNS, ditempatkan di berbagai SKPD. Ya artinya bahwa bagi saya pertama adalah gagasan saya menyampaikan ke Bupati itu ditanggapi, kemudian diimplementasikan dengan kebijakan beliau. Ya, saya pikir fantastis lah Pemda daerah mengangkat disabilitas, tidak dikembalikan ke SLB. Kalau dikembalikan ke SLB kan nggak aneh kan begitu. Ya, betul. Ini disebar di SKPD yang sesuai dengan ini. Yang bukan mengurusi disabilitas. Ya, yang bukan mengurusi disabilitas lah begitu. Jadi sampai sekarang ada sekitar 20 disabilitas yang bekerja di 20 lah, 20. Nah, kemudian perjalanan singkat saya 2012 itu dipanggil Pak Bupati. Waktu itu Pak Bupatinya Pak Aang Hamid Suganda. Ya, saya akan beri kepercayaan untuk kamu mencoba memegang eselon katanya gitu. Saya sampaikan apa tidak salah Pak, mungkin nanti ada protes karena orang yang masih cakap, sempurna secara fisik juga banyak. Pak Aang bilang bahwa kamu juga punya hak. Ya, urusan nanti bisa atau tidak kan uji coba dulu. Ya, ternyata saya dilantik pada waktu itu menjadi eselon 4 Agustus 2021, 16 Agustus 2021 nih ceritanya. Saya dipanggil lagi Pak Bupati. Besok bulan Septemberan itu ada open bidding penerimaan untuk eselon 2. Saya ngomong apa tidak salah Pak, yang penting kamu ikut, tetapi jangan minta dispensasi apapun. Lakukan, walaupun kalau sudah masuk 3 besar itu hak prerogatif Bupati. Tetapi sampai 3 besar itu kamu berjuang secara kemampuan akademis, kompetensi sosial, dan kompetensi yang lainnya. Kan pakai pansel. Ya, saya tanya, daftarnya harus kemana Pak? Dua-duanya kamu ikut. Singkat cerita saya daftar di 2 tempat. Ya, tiba-tiba saya muncul diumumkan itu di 2 tempat tuh masuk di 3 besar. Di Disnaker masuk, di staf ahli masuk. Setelah saya tanya ke Pak Bupati, saya masuk di situ kenapa? Memang secara objektif bahwa dari mulai kemampuan akademis sampai penguasaan masalah di 2 tempat itu murni pure objektif kamu di atas yang lain. Luar biasa. Tanggal 17 Desember sudah jam 11 malam saya ditelepon dari BKD. Besok bawa baju safari, pelantikan, tapi jangan tanya tempatnya di mana. Saya ke kantor sudah siap baju, jam 9:04 baru saya ditelepon ke pendopo, sekarang pelantikan, mudah-mudahan tidak rubah di Naker katanya gitu. Bapak meyakini, katanya begitu menurut Bapak, ya saya punya orang yang berjiwa negdreg lah gitu. Kalau belum kesampaian tuh terus hanya gitu. Ya sudahlah, amanah itu saya terima dan pada akhirnya dilantik tanggal 17. Ya karena itu hari Jumat, 18 Sabtu, 19 Minggu, 20 saya nggak masuk dulu sini, rakor dulu menerima arahan.
Ya saya masuk ke sini, saya punya tahapan kerja. Pertama adalah konsolidasi organisasi dulu. Saya mempelajari internal, dan setelah itu saya petakan beberapa persoalan yang harus saya selesaikan. Semuanya memang prioritas. Yang paling tragis kan kantor itu dulu terpencal-pencal. Di sini itu cuman kadis dan sekretaris dinas. Kepala bidang apa di mana, kepala bidang mana di mana kan. Jangankan saya yang tidak lihat, orang yang melihat aja pasti koordinasi musim hujan itu kan sulit. Maka saya kebijakan pertama adalah mengalihkan kantor menjadi satu gedung. Jujur, saya cita-cita itu hanya sebatas jadi CPNS, jadi PNS. Setelah itu nggak punya lagi cita-cita apa-apa. Targetnya cuma pengen jadi PNS. PNS aja udah, nggak punya cita apa-apa. Tahu sekarang jadi kepala dinas. Ya setelah jadi Kasubag, itu apa namanya, tidak pernah terpilih jadi Kabid juga. Setelah jadi Kasubag, hanya setelah ke tahun keempat ya baru ada mulai orang-orang yang mengatakan bahwa jadi Kasubag aja mampu, pasti naik eselon juga bisa, katanya gitu. Ya tapi kan saya tidak itu, karena kan jabatan itu bagaimanapun syariatnya kepercayaan pimpinan kan gitu. Nggak bisa minta, nggak bisa juga nolak kan gitu. Akhirnya ya saya punya tanggung jawab moral ke Pak Bupati dan punya tanggung jawab moral kepada Allah lah begitu. Insya Allah sekuat tenaga akan saya laksanakan. Dan hampir 3 bulan, mungkin yang harus ditanyanya karyawan di sini bukan sayanya begitu. Bagaimana pembeda kepemimpinan saya kadis yang punya kekurangan dengan sebelum-sebelumnya kadis yang normal secara fisik lah, itu yang ditanyanya harus karyawan di sini kan begitu. Dan sebentar lagi kita akan kedatangan Bu Menteri Tenaga Kerja ke Kuningan, itu mau menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia ini sudah ramah disabilitas dan sudah inklusif betul. Jangankan di swasta, di eselon 2 aja udah ada. Jadi dunia jangan meragukan layanan disabilitas di Indonesia, tapi balik ke kitanya. Pertama adalah pribadi disabilitasnya. Ya, kedua sektor-sektor yang memberikan layanan untuk penyiapan kan begitu. Jangan sampai nanti ruangnya saya babat alas habis-habisan dan itu dibuka, tapi yang isinya nanti nggak ada. Jadi tetap harus ada keseimbangan. Sekarang nih Pak Elon katanya sudah dokter ya? Alhamdulillah. Di universitas? Saya ambil doktornya di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati di Cirebon. Wow, keren. Itu sebelum jadi kepala dinas apa pas? Belum. Sebelum. Wow. Ya, nah sekarang kita lebih santai Pak. Tadi udah bicara tentang pekerjaan luar biasa. Bapak berapa anak sekarang? 1 anak. 1. Ya. Dulu mulai kenal dengan ibu di mana Pak ceritanya itu Pak? Sebetulnya saya kan SMP itu di SLB. Disitulah saya ketemu yang sekarang menjadi istri saya, itu adik kelas saya. Apa namanya? Hanya saya keluar SMA berpisah. Dia kuliah di IKIP kalau dulu lah, ambil pendidikan luar biasa. Saya kuliah di Universitas Terbuka, ngambil administrasi negara. Hanya kan ada kantor UT di Cibiru. Jadi kalau saya ke UT ya sekalian ke apa namanya, itu sebetulnya belum serius lah begitu. Belum serius lah. Artinya tidak mengikat janji, walaupun perasaan itu adalah ceritanya kan begitu. Saya berkata cie nggak Pak? Cie. Ya nggak tahu lah, mungkin Allah sudah menakdirkan saya harus menikah dengan dia. Tahun 2000 pas saya kesinikan, ya saya sedang main dengan Pak Aris di Paris ke rumahnya, tiba-tiba ditodong kalau mau bener udah dinikahin aja gitu. Ya sudahlah. Padahal pada waktu itu ya saya kan di Pemda juga baru masuk ya, belum punya apa-apa. Ya sudahlah, singkat cerita ya
mungkin udah jodoh saya menikah lah, dan di situ meniti karir dari nol. Istri saya belum selesai kuliah, belum selesai. Saya punya anak, istri pun belum selesai kuliah. Ini saksi hidup. Nah, sekarang Pak Elon setelah sudah menjadi kepala dinas, cita-citanya apa lagi nih yang mau dikejar? Sebetulnya kan Belum tercapai harapan Pak Elon. apa artinya? Jujur ya gitu ya, jujur. Pak Gubernur juga minta saya untuk membantu Pak Gubernur di Bandung. Lahiriahnya kan saya tinggal milih, ya lahiriahnya. Tetapi saya tetap masih ingin membaktikan diri di sini untuk berbuat dulu maksimal sebagai Kadisnaker. Urusan nanti Pak Bupati selesai jadi bupati, Allah punya rencana lain, ya saya ikuti aja, mengalir lah. Hari ini saya bekerja dan bekerja. Seperti itu Pak Nurman. Sip, mantap, luar biasa. Bapak Elon Carlan. Terakhir Pak, ingin disampaikan untuk Bapak Bupati dan masyarakat Kuningan. Yang pertama, ya terima kasih amanahnya yang diberikan kepada pribadi saya, dan ini adalah amanah yang cukup luar biasa lah begitu. Keberanian mengangkat eselon 2 dari sosok tunanetra. Betul. Ya artinya mengucapkan terima kasih. Insya Allah bahwa saya bekerja untuk masyarakat. Dalam konteks Dinas Tenaga Kerja itu bagaimana saya mencari perluasan kesempatan kerja. Sobat Alman, kita mau mendengarkan ya motivasi Pak Elon untuk kalian semua. Silakan Pak Elon kepada Sobat Alman sampaikan motivasi. Yang pertama, kita punya keterbatasan, tetapi keterbatasan itu jangan jadi alat untuk mendikotomi diri kita sendiri. Ya, jangan mudah tersinggung, jangan punya rasa curiga ke orang, buka diri, buka hati, buka wawasan, bergaul. Itu kata kuncinya. Sobat Norman, hari ini saya sedang berada di ruang tunggu Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, dan kita akan mendengar statement Bapak Bupati terkait Bapak Elon Carlan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang beliau adalah seorang tunanetra. Ayo ikuti. Alhamdulillah, hari ini saya sudah berada di ruangan Bapak Bupati Kabupaten Kuningan. Kita menyapa Pak Bupati. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi. Pak Saiful. Sehat Pak? Sehat. Ya, dan hari ini kita Sobat Norman akan banyak berbicara dengan Pak Bupati terkait dengan jabatan Pak Elon Carlan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan. Izin Pak Bupati, Ya. Saya ingin bertanya, atas dasar apa Bapak bisa mempercayakan Pak Elon yang seorang tunanetra menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi? Saya melihat Pak Elon secara utuh, termasuk apabila saya menempatkan atau mempercayakan, memberikan amanah kepercayaan kepada siapapun juga untuk menjadi dan didudukan dan menjadi kapuk pimpinan di dalam satu kesatuan wadah. Nah, dinas ini kan wadah, dinas tenaga kerja ya wadahnya ketenaga kerjaan dan transmigrasi. Saya mengenal Pak Elon yang memiliki karakter pejuang, karakter yang ingin tahu, karakter yang ingin bisa menyelesaikan, dan saya
saya melihat dia punya kesanggupan untuk itu. Saya kenal Pak Elon sejak lama sebelum saya jadi apa-apa. Bahkan saya sebagai pengusaha hotel dan Pak Elon pun sebagai seorang, mohon maaf, tunanetra yang melaksanakan praktek-praktek kerja untuk sebagai pemijat, ya, tukang pijat. Ya, itu saya kenal Pak Elon. Tapi pada saat perkenalan pertama saya, waktu itu saya sebagai pengusaha hotel Purnama, saya mengenal kok Pak Elon agak lain. Jujur aja orangnya ngeyel, sifatnya ngeyel. Tapi dalam ngeyel, dia hanya karena ingin tahu, ingin tahu. Jadi ingin tahu, ingin serba tahu, sehingga dia seolah-olah terkesan ngeyel. Pak Elon pertama dia celetat-celetot ngomong bahasa Inggris, waduh kok saya bilang ini anak hebat juga, tapi saya sih hebat kok dia nanya pakai bahasa Inggris walaupun bahasa Inggris-Inggrisan gitu ya. Good night, how do you do gitulah. Tapi itu yang dimiliki Pak Elon. Nah waktu itu ya agak benernya juga. Nah, dalam perjalanan saya banyak tidak tahu. Setelah lama tidak komunikasi, saya sering nanyakan, kata teman-temannya Pak Elon sekarang sudah kerja di Pemda. Itu sudah kerja di Pemda. Alhamdulillah, saya bilang hebat juga. Tapi dalam keseharian Pak Elon bisa mengikuti aktivitas kerja sesuai tugas dan fungsinya Pak ya? Ya saya melihat, makanya saya jadikan dia seperti itu karena dia kan merangkak dari mulai kasih, melalui jabatan kasih, kabin, dan sekarang di lingkup dinas pendidikan. Apalagi dia prestasi dia itu pada saat dia menduduki jabatan kabin, kabin di Mas Maud, itu prestasinya sangat luar biasa. Ya, prestasinya sangat luar biasa. Termasuk prestasi sebelum memiliki jabatan di pemerintahan, dia sebagai ketua disabilitas, ketua Yayasan Taruna Mandiri, dia mampu membawa teman-teman disabilitas untuk terangkat pamor dan namanya. Dan disitulah saya melihat prestasi Pak Elon yang sangat luar biasa. Ternyata saya bisa menilai bahwa ini punya potensi untuk, kebetulan waktu itu saya melihat ingin mencari sosok yang bisa menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata. Pak Elon itu sebagai seorang tunanetra dan hari ini saya Bapak tidak mendiskriminasi atau tidak membeda-bedakan. Saya paling tidak suka siapapun juga ya, yang bersifat, yang memiliki sikap sifat diskriminatif. Apalagi saya sering menyampaikan pada teman-teman, kalian jangan diskriminatif hanya karena perbedaan secara kodrati. Dan itu kalau kalian diskriminatif memperlakukan hanya karena perbedaan secara kodrati, hati-hati, berarti kalian melawan kehendak dan kehendak yang Allah ciptakan. Tapi yang terpenting, bagaimana orang ini diciptakan Allah sebagai makhluk paling sempurna di muka bumi ini, ya, kelebihannya diberikan akal, dan itu dipakai oleh Pak. Sobat Norman, apresiasi buat Bupati Kabupaten Kuningan, Pak Aceh Purnama. Pak, mungkin ada statement Bapak untuk kawan-kawan Sobat Norman. Ya, baik kawan-kawan Sobat Norman, dimanapun kalian berada, saudara-saudaraku, bahwa kita tercipta dan diciptakan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna di muka bumi. Dan makanya dari kesempurnaan inilah kita akan memulai sesuatu untuk kita bergerak, ya, untuk kita cerna, untuk kita pikirkan menjadi sesuatu yang mengandung nilai manfaat. Insya Allah, ya, khususnya kepada teman-teman Sobat Norman, walaupun kalian memiliki kekurangan-kekurangan, saya selalu menekankan bahwa di balik kekurangan itu ada kelebihan-kelebihan yang saya yakinkan, seyakin-yakinnya kalian memiliki. Luar biasa, Pak Bupati. Keren.
Saya hari ini sudah berada di ruangan Ibu Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan. Tadi sudah berbincang banyak sekali dengan Bapak Kepala Dinas, dan hari ini saya ingin mendengar tanggapan Ibu Sekretaris Dinas terkait kepemimpinan Pak Elon di Dinas Tenaga Kerja. Seorang sosok Kepala Dinas Elon, menurut Ibu seperti apa sih sosok Elon di mata Ibu dan teman-teman kerja di sini? Sama seperti kepala dinas yang lainnya, Pak. Tidak ada kekecualian. Beliau tegas ketika ada hal yang harusnya dikerjakan dan belum dikerjakan oleh teman-teman baik bidang maupun di tingkat sekarang fungsional di Eselon 4. Pasti beliau akan menegur, tidak ada kekecualian. Ketika ada tugas yang harus segera dikerjakan dan oleh teman-teman belum dikerjakan, pasti beliau akan marah besar karena beliau sudah komitmen walaupun ada keterbatasan, tapi setiap pekerjaan harus segera terselesaikan. Kalau sepengetahuan saya, sosok Pak Elon itu adalah seorang pekerja keras. Ya. Dia karena ada satu kekurangan, mungkin kebahagiaan dia itu pada saat dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Jadi Pak Elon, yang saya lihat dia punya moto dan punya prinsip, pekerjaan itu kalau dikerjakan maka dia akan merasa bahagia dan merasa senang. Jadi tidak ada pekerjaan yang sulit, semua pekerjaan gampang. Pekerjaan itu sulit apabila tidak dikerjakan. Beliau itu sangat menghormati, sangat memuliakan ibunya. Dalam kondisi apapun dia tidak pernah mau menunjukkan bahwa dia itu susah atau dia itu repot, atau dia selalu menunjukkan bahwa dia bahagia, dia mampu dan dia bisa kepada ibunya, dan dia selalu berbakti kepada ibunya kapanpun, dimanapun ibunya butuh. Dia selalu menyempatkan diri untuk hadir dan mengabaikan hal-hal yang lain hanya demi untuk ibunya. Kalau kepedulian terhadap teman-temannya, dia cukup peduli karena dia sendiri sadar bahwa keberangkatan dia, keberhasilan dia, mau tidak mau di belakangnya adalah support dari para disabilitas. Jadi dia tetap memprioritaskan disabilitas. Saya berharap bahwa Pak Elon itu sendiri bisa menunjukkan eksistensi ke depan, bahwa disabilitas itu bisa berkarya, bisa mengabdi kepada negara, bukan karena kelebihan yang dia miliki, tapi betul-betul karena kemampuan. Dia bisa hadir di pemerintahan bukan karena iba, tapi dia hadir di pemerintahan itu karena karya dan karsanya, karena konsep, ide dan gagasannya untuk peduli terhadap bangsa dan negara ini. Saya pun ingin pemerintahan, aparatur melihat secara objektif kapasitas dan kemampuan disabilitas itu sendiri, supaya diberi kesempatan, didudukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Jangan hanya memberikan posisi dengan alasan karena iba atau kasihan, dan itu akan membunuh kami semua.